masa lalu itu di Lagaliko menceritakan bahwa bisu itu berperan penting ketika melakukan suatu hal-hal. Lebih dulu melakukan ritual ketika mau mengambil sesuatu, namanya maleke, pengambilan benda atau semacam ketika mau menebang suatu itu dibikin perahu. Ketika dia ada langsung kenapa bisa jadi itu. Pengabdian Yesus bahwa dia rela mengorbankan dirinya demi identitas yang ada di masa lampau. Bisu adalah waria, tapi tidak semua waria adalah bisu. Bisu merupakan orang-orang yang terpilih dan diberikan pemasih Dewata Sewa. Sebelum ada ilmu pengetahuan atau kedokteran, jadi karena mereka mempunyai hati nurani yang bersih, suci, mereka diberikan kekuatan, akhirnya mereka dipercaya oleh masyarakat bahwa dialah yang memimpin sesuatu karena tokoh spiritual yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Dewata Sewa yang terbentuk lahir dan batin itu. Jadi mereka nampak ada keistimewaan dalam pribadinya, baik dalam tutur kata, perilaku atau etika yang dimiliki seorang bisu itu mempunyai karisma yang lebih istimewa di dalam kehidupan masyarakat. Cocok pakai kakaknya jalan pisah lipat kamar lah koma nak permintai. Mungkin karena keistimewaan bisu itu diantaranya diberikan pamase atau pamase adalah jiwanya diberikan oleh Dewata itu ada semacam alat komunikasi, yaitu bahasa torilangi. Bahasa yang bisa menghubungkan antara dunia bawah, dunia tengah dengan dunia atas. Jadi ketika bisu bermohon ingin melakukan sesuatu, bukan pemujaan ya, meminta petunjuk agar semacam di satu daerah ada semacam wabah, ada yang kena penyakit ya, melalui bahasa dewa itu memang atau ranging-ranging itu diberikanlah petunjuk bahwa berilah maleke atau mengambil sesuatu di daerah itu yang mempunyai apakah akar batang atau akar pohon atau batangnya atau daunnya, itu disitulah diberi pengetahuan bahwa petunjuk melakukan itu. Jadi bisu di era di masa itu jadi bagaimana cara membentuk suatu dunia atas, dunia sini botilangi, lekawa, lino, pertiwi, itu datoja. Kalau itu datoja berhubungan dengan air kan. Jadi bagaimana bisa kita hidup di air itu. Jadi mereka tingkatan-tingkatan itu dia harus lalui dan mengetahui. Ritual upacara pelantikan Raja-Raja Bone atau Mangkau dalam istana kerajaan Bone di masa lampau. Juga sejarah bisu dipersembahkan pada sejarah bisu itu dari kata bisu itu sendiri ada yang dua kalimat itu, bisu yang berarti bersih atau suci, yang artinya kuat, semacam besi yang kuat itu baja. Jadi tingkat kekuatan kebersihannya itu yang harus dipertahankan oleh bisu sendiri. Karena menjadi bisu mudah membalikkan telapak tangan sama semudah itu. Jadi bisu itu dari golongan calabai, beberapa kriteria diantaranya itu dia mengetahui tentang lontara dan mengartikan lontara itu bahasa yang dipakai dalam epos Lagaligo. Bisa memahami dan mengerti tentang dan mengamalkannya dalam kehidupan pribadinya dan pada masyarakat itu sendiri. Dan bisu itu tidak boleh, ini calon bisu ya, tidak boleh berkata bohong. Bila dia dibutuhkan harus apapun ya harus dia hadir, dan tidak boleh melanggar tentang syarat itu sendiri, karena adalah sumpah bisu itu sendiri, dan dia bisa berhubungan dengan
hal-hal gaib. Ya, terus dia bisa mengatasi kesulitan yang ada dalam perkara masyarakat atau kerajaan di masa lalu itu saudara. Ya, itu beberapa, ada 13. Di antaranya itu yang paling terpenting harus dimiliki oleh calon bisu itu. Jadi ketika mereka sudah memahami tentang kriteria yang namanya Sara Asana bisu ngenge di Tanah Ugi, calon bisu itu harus melatih diri tentang buat sewa, yaitu percaya akan ada sesuatu yang menciptakan tidak nampak tetapi satu. Ya. Dan bahasa itu keimanan dan keyakinan bisu itu ada di Dewata Sewai, yang artinya yang menciptakan tidak nampak, tidak memiliki wujud tetapi satu. Ya, jadi dia sudah mengerti dan memahami. Dia itu mengapa ada namanya Mareko Ota, ada yang menata bagaimana syarat untuk mengatur tatanan-tatanan sepanjang tradisi semacam ritual-ritual yang harus ritual itu. Karena di bisu di masa lalu suatu pimpinan ritual atau maksudnya anggaplah dia pendeta-pendeta kuno, pimpinan pimpinan yang dipercayakan oleh masyarakat atau raja memimpin sesuatu upacara baik ritual maupun berupa semacam keasahan itu yang namanya buat sewa. Jadi mereka harus mengetahui sebelum jadi bisu. Dan ketika itu sudah mengetahui, jadi mereka kan menjadi bisu ada lewat mimpi, ada yang melalui dari misalnya dipilih oleh dewan adat atau masyarakat, dan ada sendiri diberi pamase dewata, ditunjuk langsung oleh kepada sang yang kuasa. Ya, mereka itu dan mereka ada untuk membuktikan ada tanda-tanda bahwa pribadi-pribadi yang dimiliki seorang calabai itu nampaklah dia ada sesuatu lain daripada yang waria yang lain atau calabai yang lain. Jadi memiliki kepribadian dan tingkat etikanya lebih agung, lebih sopan, santun. Jadi itu. Setiap kerajaan mempunyai bisu. Karena bisulah yang menata bagaimana upacara-upacara tentang ritual atau semacam perilaku-perilaku yang harus dilakukan kepada bisu masyarakat rendah, masyarakat ini dan raja. Jadi ada namanya yang disompa, yang itulah maksudnya yang maksudnya kita menyembah siapa. Jadi ada istilahnya disompa di Papuang, ada yang itu tadi saya bilang yang disompa itu yang hak itu betul-betul yang dewata sewai. Tapi ketika dia antara manusia dengan manusia, dia ada di Papuang disompa berarti orang yang mempunyai kelebihan. Jadi bisulah yang mengatur strata itu supaya tidak ada yang melenceng tentang kehidupan bagaimana masyarakat rendah. Ya, kalau di zaman dulu ada kan namanya ata itu adalah budak. Ya, ada budak merdeka. Jadi itulah yang mengatur kok ini yang ini bisa, yang ini bisa. Jadi wari berarti dia tentang tingkatan sosial itu itulah yang mengatur. Ya, di masa lalu di era kerajaan. Jadi masing-masing kerajaan itu mempunyai bisu, karena bisulah yang diberikan wewenang untuk mengatur tentang upacara atau bagaimana pengadaan atau penyambutan tamu-tamu. Kan bisulah dipercaya oleh raja yang tidak mempunyai nafsu. Karena kalau masuk di bilik, maksudnya anak raja kan, kalau otomatis kalau mungkin laki-laki akan ada tentang hal-hal yang menyelidik ya itu. Jadi kalau bisu kan kayaknya tidak
mengarah ke situ. Dia betul-betul pakem tentang ilmu yang dimiliki. Di zaman dulu bisu itu ada bahasa yang diberikan untuk menghubungkan bahwa dia doa-doa di dalamnya. Itu bisulah yang melakukan memohon kepada dewata. Ini kan sebelum ada agama kan, bahasa apa atau cara apakah yang diucapkan atau yang dilakukan oleh bisu atau daerah atau negara itu untuk diberikan semacam yang sudah dimiliki menjadi pahala bagi masyarakat itu. Kan memang sudah dari dulu bisu itu kan sudah diberikan hak paten itu bahwa dia memimpin upacara keagamaan atau upacara spiritual itu sendiri. Karena ada bahasa yang diberikan yaitu memang bahwa ketika menghadapi sesuatu wabah, ada namanya kalau di ada namanya palili, ada namanya mapasili, ya, atau mensucikan atau menetralisir. Jadi di saat itu bisulah yang mereka jadi masyarakat merasa aman dan merasa tidak meragukan lagi tentang itulah nilai-nilai seni dan kreativitas serta keterampilan yang dimiliki oleh bisu itu. Jadi segala sesuatunya ini kan ada di bisu kan ada namanya panati, banafati, ada namanya tabib. Jadi mereka itu punya struktur sendiri. Kan sebelum ada namanya dokter kan, belum namanya bidan. Jadi ini banafati, ini bisu Batu Maning, ini bisu banafati, bisu jenang. Mereka yang diberikan ilmu, pahaman tentang alami lah, semacam herbal. Tuh, mereka bagaimana mengolahnya. Diajarilah masyarakat. Terus itu sudah diberikan jampi-jampi semacam doa-doa atau lewat memantau rangin-rangin supaya ada pahala berkah itu. Ada namanya malabukeso, matanga beni, mak deniari, matang ngaso. Itu ritual mulai pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Buat yang janjimu Muntah yang ikan Seorang bisayang Seorang iri Mangiana Gender bukan? Ada orwane, ada arane laki-laki jantan, makun rai, perempuan yang itu yang utuh, ada lagi cala lain perempuan yang condong ke laki-lakian. Ya, terus ada cala bayi yang laki-laki lebih condong ke wanita. Ada bisu. Yang itulah bisu yang tidak memiliki nafsu duniawi, yang tidak itulah yang ini menepis ya, gitu. Melalui itu tadi kan tingkatan-tingkatan sekalipun tua
tua dia umurnya, tapi kalau tidak diberi pamase, itu kan kehendak dewata juga. Makanya itu beberapa kriteria calon bisu harus dimiliki, karena harus dia mampu bahasa membaca lontara, itu dia bisa berhubungan dengan goib, dia bisa dipercaya dan bisa tidak berkata bohong, dan bila dibutuhkan mereka siap dan tidak bisa menodai hal bisu itu sendiri. Kriteria itu yang sudah dimiliki, diamalkan kepada kehidupan untuk pribadinya, ya begitulah mungkin mempunyai kekuatan diri dalam batin, lahir dan batin itu ada pada diri bisu itu sendiri. Jadi walaupun dia mudah bisa mengamalkan beberapa itu syariat, syarat-syarat itu bisunya, tidak apa-apa menjadi bisu. Dibanding kalau tua kan maksudnya manusia mempunyai beda-beda karakter, beda-beda menerima ajaran atau memaknai daripada bisu itu sendiri. Dia sudah mengetahui bahwa karena bahasalah, jadi dia sudah bisa menimbang bahwa ini, membedakan bahwa ini yang baik, ini yang buruk, ya. Jadi mulai dari situ mereka kalau misalnya kita kalau masih kanak-kanak kita belum tahu bahwa pribadi mereka ada salah baikan, takutnya nanti orang tuanya kan marah atau keluarganya. Jadi kalau misalnya dilihat kehidupannya, oh ini condong ke ini, jadi diberikanlah atau dikasih ikut mengenal, memahami beberapa properti, beberapa tata krama, etika, itu yang lebih utama dimiliki calon-calon bisu. Kalau masalah tari, masalah ini tidak terlalu. Nanti mereka tumbuh dan mereka sendiri akan ke situ alurnya. Karena walaupun saya merasakan kalau tidak ada kemauan karena bisu, jadi biar mau kalau memang tidak ada pamase, karena bisu itu bukan menjadi bisu bukan pilihan, adalah petunjuk, ya, bukan kita sendiri memilih. Ya, menjadi bisu adalah merupakan pilihan dari dewata, orang lain, bukan kita yang memilih yang mau menjadi bisu. Karena kalau memilih menjadi bisu berarti orang-orang yang bebas saja mau, karena melihat bagaimana. Tetapi kalau memang kodratnya sudah diberi petunjuk oleh pamase itu sendiri untuk masuk ke jiwanya atau semangat itu ada pada diri calon bisu itu lebih bagus lagi. Yang perilaku terutama, perilaku dan bagaimana sopan santunnya, terus etika, itulah terdiri dari beberapa etika dulu. Karena mungkin waria mungkin dia pernah duduk di bangku pendidikan, jadi mereka tertata bagaimana caranya berbahasa, jadi mereka semacam baku dia. Tetapi ketika diarahkan tentang perilaku tentang bisu, bagaimana bisu itu sendiri, ya, mereka lain. Karena saya pikir di masa saya tentang kehidupan waria ada bekal, dan mungkin dari cikal itu bahwa kehidupan waria kan memang agak sedikit condong ke ini. Jadi ketika kita umur, kita kan maksudnya kami sudah memahami tentang bagaimana umur, bagaimana akan kelangsungan akan datang. Karena saya berpikir bahwa bukan saya sebagai juga semacam terlalu mengistimewakan pribadi saya, bahwa setiap manusia kan tidak ada yang sempurna. Ya, mereka mempunyai juga kekurangan, bisu juga mempunyai kekurangan, dan tetapi ketika saya ke bisu, jadi kehidupan yang agak-agak terlalu menor, di saat saja di waria saya agak sedikit merubahnya, ya, karena saya pikir
kehidupan terakhir masih ada kan mendatang. Kita akan meninggalkan dunia ini, terus kita maksudnya menghargai umur, terus orang juga sering mengolok-olok bahwa waria atau bencong itu pendosa, banyaklah dikatakan banyaklah macam ngomongan mereka itu, karena kita mengetahui bahwa adalah budaya dan di masa lalu yang dimiliki oleh bisu itu adalah semacam dihargai dan mereka mempunyai semacam edukasi tentang masyarakat, raja dan kehidupan tingkat sosial. Kenapa saya tidak ke sana mencoba dan memahami bahwa waria itu ada masa, dan ketika menjadi bisu ada juga masa. Jadi saya ingin gitulah, ketertarikan dan rasa ingin, merasa terpanggil situ ke bisu. Bisu juga adalah makhluk ciptaan yang maha kuasa, mempunyai kekurangan, dan waria juga ya apapun sebagai hamba. Jadi terkhusus untuk waria, jadilah waria sejati yang memiliki sopan santun, yang memiliki semacam pribadi yang bisa mempertahankan itu citra waria itu sendiri. Ya, tingkah laku yang harus dipelihara, karena manusia itu tidak sempurna. Jadi walaupun kita semacam kita dibentuk, tercipta karena bukan jelek dari kulit, dari apa, semacam yang bisa dihargai itu, ya semacam bisu begitulah. Mereka sudah memiliki tentang bagaimana yang baik, mana yang buruk yang harus dilakukan. Ya, semoga waria juga memiliki sikap yang ini, karena kehidupan sekarang banyak yang mengundang bagaimana bisa menyulap kita untuk menuju dunia-dunia yang semacam tidak cocok dalam budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari baji ika pampuna kilangnya ribaji-baji. Iya apa batu anak